Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh ketemu kembali kami dari Asis Jakarta, selalu setia bersama-sama dengan pemirsa semua untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Sudah ada para panelis, ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Salam kepada pemirsa semua yang berkati Tuhan. Kiranya dalam keadaan sulit seperti ini, rumah tangga kita tetap terberkati oleh Tuhan. Amin. Ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan, bersama Yesus perahu kehidupan kita akan menuju kepada keselamatan. Yesus memberkati kita, tetap semangat. Amin, luar biasa Pak Adri. Ada Pak Fajar juga. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis, diberkati kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, tetap satu di dalam Tuhan bersama-sama dengan keluarga yang saudara cintai. Amin. Salam hangat buat semua para pemirsa kami yang selalu setia mendengarkan diskusi ini, dan juga ada saran-saran maupun pujian maupun doa yang telah disampaikan para pemirsa. Kami telah tuliskan nama-namanya. Mungkin belum semua, kami akan selalu perbarui nama-nama ini, menunjukkan rasa terima kasih kami. Baiklah pemirsa, pendengar dimanapun berada, kita akan mulai diskusi ini dengan berdoa. Doa buka dipimpin oleh Bapak Adri Kaunang. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan memuji Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, karena sudah memberikan satu solusi, istirahat selalu di dalam Yesus, dan selalu menuntun kami semua untuk lebih dekat dan mengandalkan kuasa-Mu saja. Terima kasih Bapa, biarlah ada Roh Kudus untuk menuntun kami di dalam membahas pelajaran yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, para pemirsa dimanapun berada, ada topik yang luar biasa yang bisa kita temukan kali ini, yaitu menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Apa yang dimaksud dengan ini, kita minta Pak Tobing untuk menguraikannya kepada kita. Apa kira-kira cakupan pembahasan kita kali ini? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran satu minggu ini pelajaran yang sangat sejuk bagi kita, bagi beberapa orang. Tapi bisa saja bagi sebagian orang ini menjadi sangat sensitif ketika bicara ikatan keluarga. Kita semua datang berasal dari keluarga. Tidak semua asal-usul keluarga kita ideal. Ya, tidak semua ideal. Ada yang mungkin hubungan kita dengan ayah kita tidak dekat. Ada yang mungkin tidak punya ikatan perasaan dengan ibu kita oleh karena kita terpisah sejak kecil. Ada yang mungkin kita dengan sesama saudara terjadi persaingan, ya, persaingan antar saudara. Ada yang mungkin kita datang dari keluarga broken home. Ada yang mungkin kita datang dari keluarga yang susah secara ekonomi. Ada yang mungkin keluarga kita adalah keluarga yang toksik, yang penuh dengan racun, sering bicara kasar satu sama lain. Tapi ada juga yang dari keluarga yang sangat akur, bersahabat sekali, ya, bermacam-macam kondisi keluarga kita. Bagaimana kita dikatakan seperti yang sudah dibacakan Pak Darwis, bagaimana kita menemukan istirahat yang tenang di dalam ikatan keluarga ketika kita berada dalam situasi seperti itu. Keluarga yang tidak ideal bukanlah fenomena yang baru muncul belakangan ini. Di pelajaran kita jelas dikatakan bagaimana pelajaran dari nenek moyang kita zaman dulu. Terutama fokus kita dalam satu minggu ini kepada Yusuf, ya, pengalaman Yusuf. Di mana Yusuf, ya, mengalami satu kesulitan, bukan hanya satu kesulitan, pengalaman hidup yang luar biasa, ya. Dan ini sepertinya kesulitan-kesulitan dalam keluarga yang dihadapin Yusuf ini sepertinya sudah dimulai dari nenek moyangnya, dimulai dari Abraham dan Sarah, terus turun-temurun kepada Yakub, lalu terus kepada dia sesama saudara. Bayangkan di satu saat ketika dia dengan baik hati, dia disuruh oleh ayahnya untuk mencari saudara-saudaranya karena kenapa abang-abangnya kenapa belum pulang. Lalu dia dengan baik dia datang ke tempat penggembalaan di mana abang-abangnya sedang menggembalakan ternaknya. Ternyata
ketika dia datang, abang-abangnya merencanakan sesuatu kepada dia. Dan nanti kita akan kupas tuntas dengan baik, dijelaskan oleh para panelis, bagaimana dia akhirnya jatuh ke dalam perbudakan. Lalu luar biasanya, sebelum dia jatuh ke dalam perbudakan, dia diperlakukan jahat dulu dengan abangnya, lalu dijual, kemudian dibawa ke negeri asing. Tetapi ada sejarah hidup yang luar biasa. Setidaknya ada dua kebenaran di dalam satu minggu ini yang kita pelajari. Kebenaran pertama nanti bahwa kalaupun kita melalui pencobaan-pencobaan hidup yang berat sama seperti Yusuf, tidak berarti Yesus atau Allah meninggalkan kita di dalam kesulitan kita. Lalu yang kedua, kadangkala tantangan yang kita hadapi adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk menerima satu tanggung jawab yang lebih besar, sama seperti yang dialami Yusuf, bagaimana dia menghadapi tantangan yang luar biasa, tetapi siapa duga dia menjadi orang penting di negeri yang asing. Kita akan pelajari secara detail, nanti disampaikan oleh para panelis kita satu persatu, dan ini menjadi pelajaran yang mahal bagi kita, agar kita keluarga demi keluarga, sekaranglah waktunya untuk mengambil untuk mengambil pelajaran. Mari kita istirahat untuk membentuk keluarga yang tenang, yang damai. Kiranya Tuhan memberkati untuk pelajaran kita selanjutnya. Ya, ini hanya pemikiran Pak Tobing. Siapa sih sebetulnya yang berperan paling penting dalam keluarga sehingga boleh mendapatkan istirahat yang kita butuhkan ini, Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Ya, memang ini pertanyaan sangat baik. Memang ayah sebenarnya sebagai kepala keluarga, dia harusnya boleh memberikan, mengayomi, mengarahkan, menjamin ketenangan di dalam rumah tangga. Ibu harusnya juga menjalankan peran keibuan yang ditunggu-tunggu oleh para anaknya. Tetapi semua anggota keluarga bertanggung jawab masing-masing terhadap ketenangan, rasa istirahat yang damai di dalam keluarga. Ketika semua anggota keluarga bertanggung jawab menjamin istirahat itu, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang tenang, yang penuh damai dan penuh kasih satu sama lain, Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya mau beralih ke Pak Kaunang ini, Pak Kaunang. Ini mengenai penyelewengan fungsi di rumah. Wah, ini ada penyelewengan, Pak. Tolong Pak diuraikan ke kita, Pak. Jadi shalom para pemirsa yang ada dimanapun saudara berada. Pertanyaan atau tanggapan dari hamba Tuhan Pak Darwis ini sangat luar biasa dan positif. Saya akan coba membahas kata pertama adalah balance, ya, netral. Apakah kalau sisi yang satu lebih besar dari sisi yang lain akan terjadi satu keseimbangan? Ya, otomatis, ya. Nah, itulah hubungan dengan struktur pohon kehidupan rumah tangga Yusuf, ya. Kalau kita lihat bersama, poin yang saya ulang-ulangi bahwa dosa adalah sumber utama, ya, sehingga terjadi konflik of family. Tetapi mengapa di dalam buku Ibrani 11 ayat 17 dan 22 ada kata-kata positif di sana? Mari kita ikuti bersama, ya. Hubungan tidak baik dalam keluarga Yusuf dimulai dari kakek buyutnya, ya, Abraham. Persaingan antara Sarah dan Hagar. Ini adalah konflik, ya. Istri-istri yang menyebabkan terjadi masalah bagi Abraham, ya, secara manusia biasa. Oke, yang kedua, keluarga Ishak antara Esau dan Yakub menikahi dua saudara yang tidak akur, keluarga yang penuh ketidakakuran dan kompetisi. Ya, kita lihat bersama Rahel dan Lea, ya. Ya, kita sudah tahu perjuangan, ya, 7 tahun kali 2, ya. Nah, yang berikut adalah persaingan antara ibu menular kepada anaknya, ya. Kalau kita lihat bagaimana cara pandang dari Ishak dan istrinya terhadap kedua putranya, yang kita sebut dengan siapa? Esau dan Yakub. Dan akhirnya menular kepada keturunan Yakub yang lebih fantastik. Kita lihat Ruben dan Yehuda, ya. Dan tentunya Yusuf sendiri memiliki beberapa hal negatif yang kalau diuraikan akan panjang sekali. Tetapi kunci sukses, ya, mengapa dari sisi kacamata Allah, ya, yang kita pelajari sini adalah sisi kacamata Allah. Oke, dikatakan mereka belajar, ya. Tentunya Abraham ada proses learning, ada proses belajar yang saya dan saudari tidak tahu.
aplikasi bagi kita. Maukah kita belajar seperti Abraham, ya? Di mana rahasia antara Abraham dan Allah menjadi tolak ukur bagi saya dan saudara. Saya percaya tadi kita sudah bahas bersama. Otomatis Abraham berdoa, ya, mengakui semua dosa-dosanya, ya, kepada Allah sebagai sumber pencipta kehidupan dia dan keluarganya. Tidak melihat dosanya lagi. Yang kedua, seringkali dengan cara yang sulit, ya. Kita lihat bagaimana Yakub penderitaannya yang luar biasa di perantauan. Itu membuktikan akibat dosa. Namun balik lagi, Yakub memiliki resolusi yang luar biasa karena bergantung kepada Allah. Tentang iman, itulah sebabnya dicatat dalam buku Ibrani pasal 11. Iman adalah sesuatu atau seseorang yang meyakini Allah, mempercayainya bahwa Allah bisa memberikan jalan keluar. Tentunya kasih ini adalah kasih agape, ya. Karena kalau kasih eros, kasih-kasih yang lain berhubungan dengan internal manusia yang penuh dengan dosa. Dan yang berikut adalah kepercayaan pada Allah ketika mereka bergumul dengan masalah keluarga itu. Itulah sebabnya bila mana hubungan saya dan saudara, saya dan istri, saya dan anak, otomatis ke cucu dan keturunan selanjutnya, maka penyelewengan akan sering terjadi. Namun resep yang luar biasa, banyak orang sekarang mencari obat COVID, ya, macam-macam saya lihat di TV. Tetapi pada jam yang diberkati ini, puji Tuhan, kita memiliki resep yang extraordinary, yang luar biasa, artinya percaya kepada Allah dan tetap menyerahkan secara konsisten hidup saya, hidup istri Anda, hidup anak-anak Anda, cucu Anda, ya, gereja Anda, organisasi Anda kepada Allah. Karena bila mana kita tidak bergantung kepada Allah, maka penyelewengan itu akan terjadi berulang-ulang seperti daur produk dari rumah tangga Abraham menuju kepada rumah tangga Yusuf yang sementara kita pelajari bersama. Ini Pak Darwis yang menarik tentang penyelewengan fungsi di rumah. Ya Pak Adri, ini kalau kadang-kadang bisa terjadi penyelewengan keluarga ini terjadi di penyelewengan fungsi keluarga ini terjadi dalam diri kita. Kalau ini terjadi, apa Pak sebaiknya yang dilakukan Pak supaya kita bisa atasi Pak? Silakan. Ya, biasanya kalau di eksternal ataupun di organisasi profit oriented atau mencari untung adalah konflik manajemen, itu biasa. Rumah tangga itu, perusahaan itu biasa. Tetapi ada istilah SWOT, ya. Ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan tentunya beberapa hal lainnya. Atau ada pestle, ya. Ada politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Itulah tolak ukur supaya bisa menyelesaikan masalah. Satu model bisnis itu berhasil. Namun saudara dan saudari, para pemirsa dimanapun saudara berada, kita tidak pakai teori SWOT di sini. Kita tidak pakai teori pestle di sini. Yang kita pakai adalah pendalaman lebih jelas di dalam firman Allah. Menurut Ibrani 11 ayat 17 sampai 22 dan menunjuk kepada Ibrani pasal 11, maka kita bisa memperoleh beberapa hal penting, ya, menambah wawasan saudara. Yang pertama adalah mereka belajar, Abraham belajar, saya dan saudara pun belajar, seperti Pak Darwis, Pak Elvin, Pak Fajar, dan saudara dimanapun kita berada. Dan juga poin yang kedua, seringkali dengan cara yang sulit tentang iman, kasih, dan kepercayaan pada Allah ketika mereka bergumul dengan masalah keluarga masing-masing. Kata bergumul ini adalah rahasia yang tidak bisa kita ketahui. Masalah Pak Darwis, masalah Kak Unang, masalah Pak Fajar, masalah Pak Elvin, bergumul secara pribadi dengan Allah, itu adalah rahasia. Apalagi para pemirsa yang sementara menonton kita saat ini. Namun, mau dia penyelewengan, mau dia masalah, mau dia konflik pribadi, istri dan suami dan sebagainya, ada solusi yang kita sudah belajar berulang-ulang tadi. Mari kita bermitra dengan Allah, tak putus-putusnya, sampai Yesus datang kedua kali. Itu solusi Pak Darwis yang mungkin bisa membuat satu barometer kekuatan bagi para pemirsa dimanapun saudara berada.
Baik, Pak Adri, terima kasih. Nah, saya mau beralih ke Pak Fajar dulu ini. Pak Fajar memilih arah baru. Nah, ini apa ini maksudnya ini arah baru ini? Silakan Pak Fajar. Ya, Pak Darwis. Pelajaran kita saat ini yaitu menemukan istirahat dalam ikatan keluarga ini dalam sekali ya, dan tidak terlepas dari pelajaran bagaimana pengalaman Yusuf ya. Barangkali akan kaget karena dengan apa yang dia harus alami, dia membawa makanan kepada saudara-saudaranya, kemudian ke dalam sumur, kemudian dia diangkat dan akhirnya dia jual. Saya pikir itu, pengalaman yang sangat berat sekali tuh Pak Darwis. Dia harus dijual sebagai budak gitu ya, dan dia tidak menyangka. Sebetulnya kalau dijelaskan oleh Pak Kaunang bahwa keluarga ini tuh punya satu histori yang apa ya, yang hampir sama juga ya. Mereka tega ya menghabis anak-anaknya, saudara-saudaranya menghabisi orang-orang Sikem dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi kepada di antara keluarga mereka sendiri. Sebetulnya Yusuf ini merasa tidak perlu heran ya. Keluarga mereka bisa melakukan hal yang sama kepada dia, dan ini memang terbukti. Yusuf dijual, bahkan sebetulnya mau dibunuh, tapi dia dijual karena Yehuda menyatakan bahwa ya kalau dijual kan ada keuntungan. Wah, ini benar-benar pemikiran orang Yahudi sekali ini ya. Nah, apa yang dialami oleh Yusuf pada waktu dia dibawa oleh oleh orang-orang Mesir, dibawa ke Mesir gitu ya, kemudian dibawa oleh orang-orang Ismail ke Mesir, dia merasakan bahwa dia akan jauh. Ikatan keluarga itu pasti akan hancur. Dan pasti dia akan meratapi, kenapa sih saudara-saudara saya begini? Kenapa sih saudara-saudara memperlakukan tega banget sih ini kan? Apa yang jadi satu tidak dia merasa heran begitu teganya saudara-saudaranya. Tapi ada satu pemikiran, dia teringat akan cerita daripada ayahnya pada saat dia pergi ke tempat pamannya Laban, kemudian dia bermimpi, kemudian diceritain bagaimana Tuhan menyertai dia. Yang dia pegang adalah Tuhan, Pak Darwis. Pada waktu dia mengalami satu depresi yang luar biasa, dia berjalan, dia meninggalkan pegunungan yang selama ini dia gunakan untuk memelihara, mengembalakan domba-domba. Dia lihat kemah-kemah dari orang tuanya, dia harus tinggalkan itu, berpisah dengan keluarganya yang dicintai, seakan-akan sudah hancur semuanya. Tapi dia ingat Tuhan. Ini merupakan satu pilihan ya, memilih arah yang baru daripada dia meratapi semua kegalauan dia, meratapi semua kelakuan dari saudara-saudaranya. Dia lebih memilih arah yang baru, yaitu apa? Karena itu terbukti ya, memilih arah baru, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi satu keputusan yang bagus untuk kita semua ya. Karena Yusuf memberikan satu pelajaran buat kita semuanya. Dia memilih jalan baru. Lebih baik saya lebih dekat kepada Tuhan daripada saya meratapi semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang terjadi kepada dia. Dia menerima apa adanya untuk saat ini. Peristiwa yang harus dialami, dia terima itu, dia ikhlas, dan dia taat kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali ini Pak Darwis. Saya pikir itu dulu Pak Darwis. Iya, ini Pak Fajar ini hanya pemikiran aja Pak Fajar, yang kita tentu pernahlah mengalami beban yang luar biasa ya, beban hidup yang luar biasa, berat sama sekali, dan bisa saja kita hadapi kembali Pak. Kalau kita hadapi itu apa sebaiknya Pak yang kita lakukan kalau kita mengalami yang luar biasa beratnya beban? Silakan. Pelajaran yang minggu lalu bagi mereka yang berbeban berat datang Yesus ya. Nah, pelajaran ini juga mengingatkan kita kepada pelajaran yang lalu, Pak Darwis. Pada waktu kita mengalami beban sangat berat ya. Ya, mungkin seperti yang dijelaskan oleh Saudara Elvin, beban keuangan keluarga, beban hubungan dengan keluarga yang tidak harmonis.
mungkin warisan keluarga, pembagian warisan keluarga, ini menjadi satu menjadi satu konflik yang mungkin barangkali itu akan ada dalam kehidupan kita, atau mungkin hubungan kita dengan saudara-saudara kita di gereja, mungkin berantem, punya sesuatu yang sangat berbeda. Itu akan membuat satu konflik dan membuat satu ikatan keluarga itu jadi hancur. Nah, sekarang apa sebaiknya yang kita lakukan? Bila mana kita mengalami hal itu, ya, Yusuf memberikan satu contoh teladan bagi kita. Begitu dia beratnya, dia harus meninggalkan keluarganya, dinyatakan bahwa dia sudah mati, dibunuh oleh hewan, kemudian dia jual menjadi budak. Wow, ini satu kehidupan yang sangat berat saya pikir, ya. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap memilih kepada Tuhan. Nah, begitu juga kita. Pada waktu kita mengalami satu beban yang sangat bermasalah dengan anggota keluarga kita, mungkin dengan anggota jemaat, tetaplah berdoa kepada Tuhan, memilih kepada Tuhan, kita menemukan satu istirahat di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan satu jaminan bagi kita. Jadi apa yang kita lakukan? Datang kepada Tuhan, berdoa, kita memohon bahwa Tuhan akan meringankan beban yang kita alami. Demikian Pak Daris. Ya. Baik Pak Fajar, saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ada judul menarik juga ini. Menemukan harga diri sejati. Apa ini harga diri sejati? Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Ini kalau bicara harga diri ini kan sensitif sekali ya Pak Darwis ya. Sering orang bilang, wah dia udah menghina harga diri saya. Dia nginjak-injak harga diri saya. Ini sering ya. Ini kita sesama manusia kan. Ya paling sering sekali kan yang kita perbincangkan ini kan masalah harga diri kita, ya. Nah, pelajaran Yusuf memberikan sesuatu yang mahal. Bayangkan ya, dia punya saudara-saudara itu kan, itu mereka datang dari 4 ibu, ya, dari 4 ibu. Dan Yusuf adalah anak pertama dari istri yang memang dikasihi oleh ayahnya. Ya, dari awal memang ayahnya Yakub itu maunya menikahi Rahel, tapi ya begitulah prosesnya sehingga dia menikah dengan Lea dulu, lalu bahkan menikahi para selirnya. Nah, bayangkan dia sebagai anak yang sangat disayangi oleh Yakub, yang selalu diistimewakan oleh Yakub, lalu punya komunikasi yang baik dengan orang tua, ya, dengan keluarga. Tetapi pada saat yang naas itu, ketika kakak-kakaknya atau abang-abangnya berencana hendak membunuh dia, lalu akhirnya dibatalkan, Ruben bilang janganlah, kita jual aja lah ya ke orang lain, nggak usah dihilangkan nyawanya. Lalu pendek cerita, dijuallah dia. Ya, lalu dijual, harapannya harusnya ya, harapannya Yusuf, kapan saya bisa lepas? Tapi ternyata Pak Darwis bukannya malah lepas. Ketika dijual kepada seorang juragan yang lain, rupanya dia dijual lagi, dibawa ke Mesir, diserahkan kepada seorang petinggi di Mesir yang bernama Potifar. Ya, maka pada saat itu sirna semua harapannya Pak Darwis. Ya, sirna. Ya, nanti sejarah selanjutnya dijelaskan oleh panelis berikutnya bagaimana dia 13 tahun menunggu. Ya, bagaimana 13 tahun dia menunggu mukjizat itu. Bayangkan, yang tadinya dia berharap ya bisa kembali berkumpul dengan orang tuanya, dia dijual ya, dan bahkan dibawa ke negeri Mesir, dan dia akhirnya berada di satu situasi yang sama sekali aneh Pak Darwis. Bahasanya aneh, budayanya aneh, ya kan, lalu ini lingkungan pejabat dan dia tidak terbiasa sebagai hamba. Bagaimana saya harus bersikap sebagai hamba, mungkin dalam bahasa kasarnya sebagai pembantu. Ya, saat itu dia tidak tahu, tetapi itulah Yusuf. Ya, dia saat ini ya menjadi budak yang tadinya anak kesayangan, menjadi budak. Bagaimana dia bisa menemukan harga diri yang baik lagi Pak Darwis dalam situasi seperti ini? Apakah terbayang bagi dia bahwa dia satu waktu akan memiliki kehidupan yang normal, yang baik lagi? Ya, di bayangan dia, ya sudahlah, saya ini akan jadi budak terus. Iya, kalau bisa hidup lama. Jangan-jangan satu waktu kapan saya berbuat salah, saya akan mati. Ya, karena namanya budak, saya tidak punya hak untuk dirinya sendiri Pak Darwis. Dia tidak punya hak untuk dirinya sendiri.
Pada saat di zaman perbudakan, apa yang mau dilakukan, dia sangat tergantung kepada tuannya. Dia tidak bisa menentukan apapun terhadap dirinya. Mau makan, mau ngerjakan apapun, dia tidak bisa. Mau keluar rumah, dia tidak bisa. Semua tergantung kepada Tuhan. Pelajaran ini memberikan pelajaran yang sangat mahal kepada kita, Pak Darwis. Ya, sebenarnya perantauan Yusuf sebagai budak menggambarkan itulah perantauan kita sebagai orang berdosa, Pak Darwis. Orang yang hidup dalam perbudakan dosa. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Nggak tahu. Kita benar-benar hanya menggantungkan hidup kita kepada Tuhan kita. Harga diri kita benar-benar ya tidak punya lagi. Benar-benar karena ya namanya budak. Tidak ada sedikit pun hak kita terhadap diri kita. Sama seperti kita. Ketika kita sudah berdosa, tidak ada hak sedikit pun bagi kita untuk hidup kita ini. Kita benar-benar bergantung kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita ini? Ya siapa yang mau menebus kita? Dalam istilah, dalam proses bagaimana kita ditebus dari dosa, kita ditebus oleh Allah kita. Maka Allah kita lah yang seharusnya yang kita ikutin. Kita tidak punya hak, Pak Darwis. Kita ini sudah dibeli. Tidak punya hak sebenarnya. Lalu, pelajaran yang baik. Tiba-tiba budak yang sudah dibeli ini kadangkala sombong, Pak Darwis. Kadangkala kita, karena berhasil sedikit, kita sudah langsung angkat daun, tidak lihat orang lain lagi. Kita lupa kita ini budak belian. Hanya karena belas kasihan Yesus kita ini dibeli. Yang tadinya sama seperti Yusuf tidak tahu masa depannya kemana. Ya, inilah pelajaran bagi kita bagaimana kita menemukan harga diri sejati kita. Harga diri kita sejati sekarang ini bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Allah, yang langsung dibayar lunas oleh setingkat oknum setingkat Allah, ya, maka kita dibuat mulia. Allah tidak melihat masa lalu kita, Pak Darwis. Allah lebih penting kepada masa depan kita. Allah lebih senang melihat kepada potensi-potensi kita yang bisa kita kembangkan menjadi karunia, ya, talenta yang kita bawa kepada Tuhan menjadi karunia agar itu menjadi anugerah bagi semua orang. Itu sebenarnya tujuan Allah, tujuan Yesus ketika menebus kita dari perbudakan dosa. Tapi apa nyatanya, Pak Darwis? Ketika Pak Darwis punya bakat, ketika saya punya talenta, ketika Saudara Fajar punya talenta, ketika Ibu Elvira Dumais punya kehebatan, ketika saudara yang dari Darwin punya kehebatan, yang dari Den Haag, yang dari Amerika punya harta yang luar biasa. Apakah kita sadar bahwa kita sebenarnya hanya diberi kesempatan kepada Tuhan untuk menggunakan itu menjadi karunia bagi orang lain? Itulah harga diri sejati kita, Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, ini hanya pertanyaan yang mungkin kita bisa terapkan. Kita sering berharap ini, Pak Tobing, orang menilai kita, ya, luar biasa keberhasilan kita. Inilah harga diri kita. Sebenarnya siapa yang harus menilai harga diri kita, Pak Tobing? Silakan, Pak. Baik, Pak Darwis. Inilah usaha setan, Pak Darwis. Ketika kita punya sedikit keberhasilan, kita maunya dipuji oleh orang lain, maunya diakui, maunya disegani, ya kan? Lalu kita pikir bahwa ini kita sudah hebat. Siapa sebenarnya yang menilai harga diri kita? Sama seperti Yusuf tadi. Kita ini kan dibeli oleh Yesus. Dialah Tuhan kita sekarang. Dan Tuhan kita ini memberi jaminan. Kita tidak akan jatuh lagi ke perbudakan selama kita patuh kepada Dia. Maka Tuhan kita inilah yang harusnya menilai kita. Kita tidak perlu minta pujian dari orang lain. Kita tidak perlu memuji diri sendiri. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan kita ini menitipkan karunia-karunia bagi kita, untuk kita pertanggungjawabkan bagi kegunaan untuk orang banyak, maka Tuhan kita lah nanti yang seharusnya menilai kita. Tidak perlu minta pujian dari orang lain. Itulah kira-kira Pak Darwis respon saya terhadap pertanyaan Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Saya mau beralih kepada Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Wah, ini perlu kita pelajari, Pak, dengan cara Tuhan ini supaya kita bisa hidupkan. Silakan, Pak Kaunang. Oke, pelajaran kita saat ini kalau saya buat survei adalah dosa paling banyak dilakukan, ya, manusia saat ini. Bisa juga, Pak Darwis, kalau orang tidak lihat, ya. Itulah sebabnya ada beberapa masalah utama atau central problem, ya. Masalah utama. Mengapa saya sebut dengan masalah utama? Bukan judulnya.
Yang pertama adalah istri Potifar memiliki masalah. Oke? Saya percaya ini didukung oleh pemahaman ataupun penulis saat ini. Yang kedua adalah istri Potifar mengejarnya berulang kali, ya, dalam buku Kejadian 39 ayat 10. Inilah masalah utama, ya. Mengapa 2 poin tadi diangkat? Karena memang dikatakan bahwa Yusuf digambarkan sebagai seorang yang manis sikapnya dan elok parasnya. Kejadian 39 ayat 6. Jadi yang elok-elok ini juga berbahaya, ya, secara ilmu teologi, ya. Ya. Jadi inilah 3 poin yang saya sebut dengan central problem dalam bahasa asingnya, ya. Namun dikatakan demikian, ada 2 alternatif, ya, yang Yusuf tidak gunakan dan Yusuf gunakan. Oke. Pertama, memang pendidikan di rumah tangga Yusuf sebelumnya memang adalah pendidikan rohani yang maksimum, ya, yang diajarkan oleh Yakub berulang-ulang, ya. Sehingga masuk kepada alternatif yang kedua adalah dalam buku 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan bahwa manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi cara pandang dari istri Potifar dan cara pandang dari Allah sudah sangat berbeda, ya. Oke, resolusi yang sangat sederhana, ya. Karena ada 2 alternatif. Masalah ada 3, ada 2 alternatif. Dikatakan di sini, Yusuf menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan pilihan orang lain. Dan dengan cara itu, sebagai kunci ataupun harapan yang dia ingin berikan bagi orang muda, pribadi-pribadi yang sudah berkeluarga, yang ada di organisasi yang luar biasa, dikatakan Yusuf telah belajar untuk hidup di hadirat Allah. Hadirat Allah ini yang menarik, saudara dan saudari, ya. Oke. Kalau seandainya Yusuf melakukan intervensi berdasarkan cara pandang dia, maka ada kemungkinan dia tidak diceritakan di dalam firman Allah lagi. Oke? Karena ya menuju kepada apa? Kematian yang kekal, ya. Namun di sini yang menarik di sini adalah studi kasus. Di dalam buku Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kasihilah musuhmu. Saudara, walaupun dia di penjara ataupun saudara tersiksa karena masalah-masalah orang lain, apakah saudara mau mengasihi, ya, istri Potifar modern yang ada saat ini ataupun contoh-contoh lainnya? Nah, ini merupakan satu pemahaman yang positif bagi saudara. Jadi istilahnya bahwa puji Tuhan pada jam yang diberkati ini, Yusuf sudah memilih yang terbaik dengan cara pandang dan campur tangan Allah. Kiranya pelajaran pada jam yang diberkati ini akan menuntun cara berpikir saudara dan saudari, baik secara pribadi, keluarga, gereja, organisasi yang besar, untuk melihat kepada tata krama Allah yang menjadi pilihan kita. Karena dengan dasar demikian, kita akan berhubungan terus-menerus sampai Yesus datang, bahkan sampai di dalam kerajaan surga. Karena pilihan kita adalah memilih apa yang dikatakan di sini, selalu berada di hadirat Allah. Ini Pak Darwis yang sulit, tetapi mau tidak mau harus kita lakukan. Ya, nah, ada kemungkinan ya kalau ada orang lihat, wah bahaya juga ini. Tetapi balik lagi kepada hadirat Allah. Oke, kesenangan sesaat itu biasa dan dosa banyak juga ada di Ibrahim dan sebagainya. Tetapi berulang-ulang firman Tuhan mengajak kita untuk tidak terlena dan mengikuti apa yang sangat berbahaya, yang jika kita mengikutinya akan kita dapati satu reward yang unsatisfaction atau kehidupan yang tidak kekal dan tidak bersama dengan Yesus Sang Juru Selamat kita. Itu yang menarik Pak Darwis. Ya. Karena ini pelajaran kalau dibongkar akan sangat menarik, bisa satu hari dibahas bersama-sama. Oke Pak Darwis, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Ya Pak Kaunang, ini ada pemikiran aja Pak Kaunang, kita kan selalu berhubungan dengan orang lain, bersahabat dengan orang lain. Ada satu saat mungkin
dia melakukan ketidakadilan kepada kita. Apa sebaiknya kita lakukan, Pak? Kita lawan ini, Pak? Kira-kira mungkin Pak Kaunang bisa berikan gambaran. Jadi Pak Darwis, banyak teori dunia ya. Ada yang saya tertarik dengan selain cara-cara menyelesaikan ya, AIDAS konsep ya. Dalam bahasa Inggris ada attention, perhatian, interest ya, daya tarik, action, tentunya tindakan-tindakan yang positif, dan satisfaction. Akhirnya menang sama-sama ya, win-win resolution. Tapi kita kalau membahas itu hanya sementara. Balik lagi kepada firman Tuhan ya. Go and sin no more ya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Sudah pernah lakukan, tetapi Yesus masih memberikan kurang lebih ya 70 kali sekian ya. Nah, itu konsep Alkitab. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan dosa, lama kelamaan ya akan terjadi case-case yang banyak di Alkitab yang tidak sempat berbalik lagi, dan akhirnya hasilnya ya kita bisa tahu bersama. Itu Pak Darwis yang mungkin bisa menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Darwis beberapa waktu sebelumnya. Baik Pak Kaunang, kami beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini ada topik yang agak membingungkan ini. Pertentangan besar, dekat, dan pribadi. Cukup panjang, mungkin Pak Fajar bisa uraikan buat kita. Silakan Pak Fajar. Puji Tuhan Pak Darwis, pelajaran ini bagus nih. Pelajaran tentang si Yusuf ini ya. Baik. Saya mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang bagus, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Nah, si Yusuf itu sebetulnya pada waktu dia sebetulnya sudah terima bahwa dia adalah sebagai seorang budak, ya kan? Dia bekerja di tempat Potifar, yang mana Potifar ini adalah salah satu pegawai dari Raja Firaun. Dan rumahnya memang sangat megah sekali gitu ya. Dia berpikir bahwa dia akan bekerja dengan dia bekerja dengan baik, melayani tuannya dengan baik, tetap setia kepada Tuhan gitu ya. Dia nanti akan diberikan surat bebas sebetulnya. Sehingga dia kalau dia sudah diberikan surat bebas oleh Potifar, kemungkinan besar dia bisa kembali kepada keluarganya. Dia akan bisa menemukan satu ikatan keluarganya kembali. Itu yang di dalam benak dia. Dia menggunakan satu prinsip-prinsip yang bagus untuk bekerja dengan tenang. Tapi apa yang terjadi, Pak Darwis? Justru dia dengan keputusannya, dia memiliki satu prinsip yang baik, tidak melakukan satu perbuatan yang jahat di Tuhan, malah justru ini menjadi satu bumerang bagi dia. Istrinya Potifar melihat bahwa si Yusuf ini memang ganteng, tampan, sterek gitu ya, cakep itu ya, dan diajak oleh istrinya Potifar untuk tidur bersama-sama dengan dia. Mungkin kalau zaman sekarang, ini penggunaannya luar biasa sekali nih ya. Di rumah dia menjadi personal asistennya Potifar, yang diberikan kekuasaan kepada di seluruh rumahnya itu diberikan kepada Yusuf. Ini luar biasa sekali. Pak Darwis, dan saat itu juga Pak Fajar usianya Yusuf 17 tahun. Wow. Iya, 17 tahun, ganteng. Ya, suaminya kan sudah lebih tua. Benar. Memang godaan yang luar biasa ya. Iya. Jadi ini memang luar biasa sekali. Dia punya prinsip, dia tidak mau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia megang prinsip, tapi rupanya malah justru ini menjadi bumerang buat dia. Si istrinya Potifar mengaku bahwa dia akan diperkosa, akan dilecehkan begitu ya. Dan akhirnya memang Potifar ini dia sebetulnya bingung deh, apakah dia memilih kepada Yusuf atau memilih kepada istrinya. Dia tahu sebetulnya istrinya itu ya ibaratnya ganjeng gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau ada hal-hal yang terjadi di rumah tangga, ada satu perbuatan yang sangat besar, itu sebetulnya hukumannya mati. Yusuf itu sebetulnya harus dihukum mati. Itu sudah tidak ada no question ya, harus dihukum mati. Tapi Potifar ini dia lihat, jangan-jangan istrinya, dia juga tidak percaya kepada istrinya. Dan akhirnya Yusuf ini hanya dihukum, tapi hukumannya adalah hukuman seumur hidup. Saudara bayangkan di penjara seumur hidup, bayangan dia bisa menemukan istirahat,
menemukan ikatan keluarganya, dia bisa kembali ke bapaknya, itu sirna semuanya. Sirna semuanya. Dia di penjara, sirna semuanya. Dia tidak bisa bayangkan, waduh, akan menjadi tahanan seumur hidup di Mesir. Tapi apa yang dia lakukan? Dia selalu ingat Tuhan, Pak Darwis. Dia punya hubungan yang secara pribadi dekat dengan Tuhan. Karena dia ingat pada waktu dia di rumah Potifar, Tuhan itu katakan di dalam Kejadian 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi keluarga itu dan bagi kepala penjara itu. Ini menjadi satu jaminan bahwa Tuhan itu masih menyertai dia, meskipun semua permasalahan yang besar itu menimpa dirinya, tapi dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dia lakukan di penjara? Rupanya dia menyadari, kemudian dia menerima fakta ini bahwa dia, okelah, saya terima aja, saya menjadi narapidana seumur hidup, saya lakukan pekerjaan saya membantu, malah justru semua pekerjaan di penjara itu diserahkan kepada Yusuf. Ini menjadi satu hal yang luar biasa sekali ya. Bahkan bukan itu saja, bayangan dia untuk kembali menemukan istirahat di dalam ikatan keluarganya masih muncul. Aduh, saya pengen sekali dibebaskan. Dia berharap kepada juru minum, tapi rupanya juru minum tidak ingat dia. Padahal dia sudah bantu dia. Dan dia membutuhkan 2 tahun. Kadang-kadang cara kita ya, Pak Darwis, cara kita di atas dunia, Tuhan, saya sudah menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Saya melayani Tuhan setiap saat. Ingat ya, melayani Tuhan setiap saat, membayar perpuluhan, dia gunakan waktu untuk lebih banyak ke pelayanan. Tapi kenapa masalah-masalah yang harus kita hadapi? Yusuf lupa. Yang besar ini sebetulnya merupakan pertentangan kosmis antara yang baik dan yang jahat. Yusuf dan kita semuanya harus paham bahwa adalah hal yang wajar, pertentangan dengan keluarga, pertentangan mungkin dengan sesama anggota gereja, itu menjadi satu hal yang wajar. Karena apa? Setan yang bikin kok. Setan yang bikin bahwa pertentangan yang besar ini tidak lepas dari kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa semua pertentangan itu sumbernya itu adalah daripada setan, kita tahu kemana kita mesti harus berharap. Yaitu satu-satunya kepada Tuhan. Tuhan memberikan satu jaminan. Tuhan akan menyertai. Seperti halnya dengan Yusuf, disertai kemanapun dia pergi. Dan saudara tahu, Pak Darwis, endingnya adalah bukan cara kita ya. Yusuf bisa menemukan istirahat yang baru, tapi dengan cara Tuhan. Dan dia diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Dan dia menemukan ikatan keluarga yang sejati, keluarganya bisa berkumpul dengan dia. Cara Tuhan. Terima kasih Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, ya kadang-kadang kita pernah terpuruk juga, Pak. Mungkin terpuruk, mungkin tidak sehebat terpuruknya Yusuf, tapi kita juga pernah terpuruk. Gimana Pak kita menyelesaikannya, keterpurukan kita ini bersama Tuhan? Mungkin Pak Fajar bisa bantu kita. Silakan Pak. Puji Tuhan Pak Darwis, kita punya guru yang agung ya. Guru yang agung yaitu Tuhan, Bapa kita yang ada di surga, yang memberikan satu jaminan kemenangan ya. Ini sebetulnya kan pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Tapi di endingnya adalah Tuhan memberikan satu jaminan kemenangan bahwa bersama-sama dengan Dia akan ada satu kemenangan yang ditawarkan, ada satu jaminan kemenangan bahwa kita bisa melewati itu. Yusuf sudah memberikan satu bukti masih menyertai dia. Dan kemenangan Tuhan terhadap Yusuf itu akan menjadi satu jaminan bagi kita, kemenangan kita melewati semua permasalahan-permasalahan yang di atas dunia ini, kita bisa lewati itu semua bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, andalkan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, secara pribadi, kita akan menemukan satu istirahat di dalam Kristus. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, tidak terasa kita sudah mulai mau akhiri diskusi kita ini. Kita akan minta Pak Tobing untuk memberikan kepada kita kesimpulan maupun closing statement dari pembahasan kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, sekali lagi kami
sampaikan bahwa bisa saja kita punya pengalaman keluarga yang tidak ideal, tapi Yusuf memberikan satu harapan bagi kita. 13 tahun dia berada di dalam perbudakan, tetapi akhirnya Yusuf bisa menjadi pemenang seperti yang disampaikan oleh saudara Fajar dengan cara Tuhan. Mengapa bisa Yusuf seperti itu? Karena Yusuf tetap didapati setia kepada Tuhan. Sebenarnya dia punya peluang besar ketika istri Potifar mengajak dia untuk melakukan hal yang tidak baik. Saat itu mereka berdua bisa saja untuk bersepakat menyingkirkan Potifar. Lalu Yusuf menjadi orang penting di dalam keluarga itu. Tetapi Yusuf, walaupun di dalam keadaan sulit, lalu tiba-tiba datang seolah-olah jalan keluar ya yang ditawarkan. Tapi dia yakin ini bukan jalan keluar dari Tuhan, dan dia menolak itu. Saudara-saudara sekalian, bisa saja sekali lagi saat ini keluarga kita bukanlah keluarga ideal. Bisa saja kita sekarang sedang mengalami pengalaman emosi yang kurang menyenangkan di dalam keluarga kita. Tetapi mari kita ikuti teladan Yusuf. Dalam situasi apapun dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi pemimpin yang hebat. Maka kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang pun di dalam keluarga kita, percayalah Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk satu rencana yang lebih baik. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan, sama seperti Yusuf tetap setia karena dia punya rasa takut kepada Allah. Dia tidak gunakan kesempatan yang baik tadi itu untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu, sama seperti Yusuf yang selalu menghargai akan penghargaan yang diberikan oleh Tuhan dan dia tahu berterima kasih. Biarlah kita juga agar kita menjadi keluarga-keluarga yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalaupun kesulitan sekarang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan sedang bekerja di dalam keluarga kita agar kuasa Tuhan nyata melalui keluarga kita. Apalagi yang kita tunggu? Apalagi yang kita perlu persalahkan dari keadaan sekarang? Tentu kepada Tuhan. Dan biarlah kita izinkan Tuhan bekerja melalui di mana kita berada di keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri Kaunang, Pak Fajar, luar biasa. Biarlah kiranya diskusi ini memberikan inspirasi baru kepada pemirsa kita dimanapun berada. Sehingga berkat Tuhan selalu menyertai kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Baiklah, kita akan tutup diskusi kita ini. Doa penutup dibawakan oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, bagi kami yang mengalami hubungan keluarga yang tidak baik, pelajaran ini menguatkan kami, agar kami sekarang tetap setia sama seperti Yusuf. Walaupun dia dalam keadaan tersesat dan tiba-tiba datang jalan keluar yang merupakan jalan pintas, tapi dia tetap bergantung kepadamu Tuhan. Dan bahkan ketika dia bertindak benar, dia harus dipenjara, tetapi dia tetap memuji, membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami keluarga demi keluarga, dengan kesulitan apapun yang kami hadapi saat ini, biarlah Engkau boleh mendapati kami tetap setia. Bagi kami yang sekarang sedang mengalami kenyamanan di dalam berkeluarga, kedamaian, biarlah kami tidak lengah Tuhan, karena kami tahu setan akan selalu menyerang, sama seperti dia sudah menyerang lembaga hari Sabat yang Tuhan sudah tetapkan pertama dulu. Maka lembaga rumah tangga juga dia akan serang, karena dia tahu jika rumah tangga rusak, maka akan rusaklah hidup kami. Ya Bapa di sorga, izinkanlah keluarga kami mendapatkan istirahat yang damai melalui hubungan saling mencintai, saling mengasihi sesama anggota keluarga. Dan terlebih dari itu, kami semua di setiap anggota keluarga, Engkau dapati adalah anggota keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga Engkau mempersiapkan kami untuk rencana Tuhan yang besar, terutama dalam misi penyelamatan dunia ini. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin.
Terima kasih Pak Tobing, terima kasih kembali Pak Adri, Pak Fajar, terima kasih pemirsa. Shalom. 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 Puji Tuhan.